Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, bertakwalah kalian sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan berani-beraninya kalian mati kecuali dalam keadaan di atas Islam. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian, para akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semuanya. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah dan juga diberikan waktu yang luang. Maka kita manfaatkan waktu luang ini atau waktu yang berusaha untuk kita luangkan ini dengan sebaik-baiknya. Di antara cara terbaik untuk memanfaatkan waktu adalah dengan kita belajar. Karena sesungguhnya belajar itu, menuntut ilmu adalah di antara kewajiban yang paling wajib bagi seorang hamba. Menuntut ilmu adalah jalan untuk keselamatan di dunia maupun di akhirat. Sungguh menuntut ilmu itu merupakan hal yang begitu nikmatnya, menuntut ilmu agama ini ya. Karena banyak orang-orang yang mengaku muslim, katanya juga udah kenal sunnah, tapi banyak di antara mereka yang terhalang dari belajar. Entah karena malas mungkin, atau karena faktor-faktor yang lainnya, karena mungkin kesibukan, atau juga karena adanya halangan, misalnya dilarang oleh keluarganya, oleh suaminya, dan lain sebagainya. Maka di sini kita manfaatkan waktu ini, kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita semuanya insyaallah ta'ala, alhamdulillah katanya bukunya sudah sampai. Judulnya adalah Sifatuz Zaujatis Shalihati, karya dari seorang ulama besar, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ya, beliau dan ayahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah ta'ala ini adalah dua ulama yang sangat besar, yang sangat dikenal oleh guru-guru kita yang pernah menuntut ilmu di Madinah tentunya, karena memang beliau-beliau ini adalah dosen di Universitas Islam Madinah dan juga beberapa kali sempat mengunjungi negeri kita Indonesia. Ini adalah buku yang sangat bagus, yang sangat syarat makna walaupun mungkin tipis. Dan kita pilih yang bahasa Arabnya karena memang ketika kita mengkaji bahasa Arab itu insya Allah akan lebih mengena dibandingkan apabila kita mengkaji yang sudah terjemahnya. Memang ada terjemahnya, kalau misalnya mau dicari untuk tambahan referensi juga boleh. Akan tetapi kita gunakan yang bahasa Arabnya agar lebih mengena, ya, agar lebih mengena. Karena kalau misalnya kita baca yang bahasa Indonesia, karena sudah terbiasa dengan bahasa kita, jadi ada kata-kata yang kita dengar, kita baca itu feelingnya ya gitu-gitu aja, biasa saja. Tapi kalau misalnya bahasa Arab, ya insya Allah akan lebih merasuk. Ya semoga saja Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk memahami isi dan ilmu yang ada dalam buku ini, dan juga semoga Allah berikan kita keistiqomahan. Kita berdoa kepada Allah, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu dan juga kepahaman, karena banyak orang yang berilmu tapi tidak paham-paham. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan berikan kita kepahaman atas apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita pelajari. Amin Allahumma amin. Ya ibu-ibu sekalian, para akhwat, silahkan boleh kalau misalnya sudah ada bukunya, yang boleh dibuka bukunya. Yang belum punya nanti bisa fotokopi. Ya. Nanti salah satu ada yang jangan dicoret-coret, yang lainnya kalau misalnya mau dikasih tulisan-tulisan kecil-kecil nggak ada masalah ya, karena memang perlu. Nanti kita akan bacakan, kemudian nanti akhwat sekalian bisa menuliskan arti di atas kata-kata yang mungkin tidak diketahui ya. Nanti diharapkan ada satu yang nggak dicoret-coret supaya nanti bisa difotokopi untuk kemudian dibagikan kepada ya, teman-teman yang
belum memegang bukunya. Yang sudah pegang buku diharapkan ikut menyimak apa yang kita baca. Kemudian yang belum pegang bukunya juga ikut menyimak, jangan ngobrol ya. Kita mulai di halaman 5 ya. Itu ada tulisan, saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan ittiba ya, mengikuti Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Qur'an juga rata-rata semua surat itu dimulai dengan bismillah ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengirimkan surat ya, juga memulainya dengan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin ya, min Muhammadin Rasulillah ya, kemudian dituliskan isi kitabnya. Jadi bismillah ini adalah contoh dari Allah, dari Nabi kita, juga kemudian dicontohkan oleh para ulama salaf yang mereka menulis kitab-kitab mereka, buku-buku mereka dengan menuliskan di awalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kullu amalin la dibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Dan riwayat lain fahuwa aqta. Setiap amalan ya, yang penting, setiap amalan ya, yang tidak dimulai dengan bismillah, maka amalan tersebut terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin kita melakukan apa saja, kita awali semuanya dengan bismillah. Kita masak mau nyemplungin bumbu, kita mengucapkan bismillah. Kita nyalain kompor, kita mengucapkan bismillah ya. Karena nggak ada doa khusus nyalain kompor Bu ya. Nggak ada juga doa khusus ya, misalnya untuk mengiris bawang ya. Kita ucapkan semuanya dengan bismillah ya. Walaupun mungkin masakannya sederhana, bumbunya sederhana, kalau dibuat dengan ikhlas dengan nama Allah ya, akan dinikmati oleh suami kita, oleh anak-anak kita dan keluarga kita, rasanya jadi masya Allah gitu ya. Semua urusan kita melakukan apa saja ya, kita berusaha untuk memulai dengan bismillah. Apalagi dalam urusan untuk ilmu, maka kita harus ya, mengawalinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ar-Rahman dan Maha Ar-Rahim. Ya, ini kalau dibahas cukup panjang, jadi insyaallah kita tidak berpanjang lebar membahas Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Langsung saja di situ muqaddimahnya dituliskan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, kita juga meminta pertolongan hanya kepadanya. Wa nastaghfiruhu, kita juga memohon ampunannya. Wa natubu ilaihi, kemudian kita juga bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billah, dan kita berlindung kepada Allah dari apa? Min syururi anfusina, jadi kejahatan jiwa-jiwa kita ya, jadi jiwa kita ini ada potensi untuk berbuat jahat ya, setiap jiwa, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhamkan bagi setiap jiwa itu ya, keinginan untuk bertakwa ataupun juga keinginan untuk berbuat buruk. Makanya ibu-ibu sekalian, ketika kita berdoa, berzikir pagi dan petang ya, kita diantaranya membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq ya, min syarri ma khalaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabbnya Al-Falaq, dari apa? Ya, sebagian orang menyangka kita berlindung itu cuma dari kejahatan-kejahatan yang di luar saja. Kita berlindung dari kejahatan tetangga kita ya, dari dari perampok, dari kejahatan hewan buas, dari kejahatan musuh dan lain sebagainya. Tapi lupa bahwasanya diri kita sendiri ini juga punya potensi untuk berbuat jahat yang kita diperintahkan untuk berlindung. Makanya Allah katakan setelahnya min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, termasuk kejahatan yang terdapat dalam jiwa kita. Ya, karena jiwa kita ini berpotensi untuk berbuat jahat, berpotensi untuk berbuat buruk, ya, berprasangka buruk, ya, kemudian juga bersuudzon dan lain sebagainya. Maka kita berusaha untuk berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kita.
Wa sayyiati a'malina, juga amalan-amalan buruk kita. Ya, amalan-amalan buruk kita juga perlu berlindung. Ya, kita nggak bisa untuk mencegah amalan buruk kita ini kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kisah daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketika digoda oleh wanita yang sangat cantik, ya, istri seorang pembesar di Mesir, salah satu menteri di Mesir. Ya, beliau tidak kemudian menyandarkan kehebatannya untuk tidak berbuat buruk kepada dirinya sendiri. Beliau berlindung kepada Allah. Qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Ya, berlindung dari apa? Berlindung dari keburukan amalanku. Kalau aku berbuat zina, maka ini adalah amalan yang buruk. Maka kita perlu untuk menghindari amalan-amalan yang buruk, kita perlu untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa untuk menyesatkannya. Ya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang sudah Allah sesatkan, ya, falan tajida lahu waliyyan mursyida, maka tidak bisa kita mendapatkan orang yang bisa memberikan hidayah kepadanya, karena memang sudah Allah tutup hatinya, sudah Allah takdirkan dia, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah sesatkan dia. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi kita semuanya, ya. Dan kita juga harus berhusnudzon kepada Allah, bahwasanya ketika kita hadir di sini, kita semuanya menyimak kajian ini, kita berkeinginan untuk berada di sini, ini semuanya adalah taufik dari Allah dan merupakan salah satu hidayah dari Allah. Nah, kita harus berhusnudzon. Ya Allah, engkau takdirkan aku ada di sini bersama dengan teman-teman yang lainnya, ya. Nah, ini artinya engkau menginginkan kebaikan untukku, ya Allah. Ya, kita berhusnudzon kepada Allah. Allah ingin memberikan hidayah kepada kita, ya. Maka kita berusaha untuk menjaga hidayah ini. Kemudian, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasannya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, artinya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wahdahu, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu, dan aku pun bersaksi, anna Muhammadan, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, adalah hamba. Tapi apakah dia hamba biasa? Bukan. Wa rasuluh, dia adalah seorang rasul. Walaupun dia adalah seorang rasul, tapi beliau tidak layak untuk disembah. Karena apa? Karena beliau adalah abdun, hamba. Jadi Muhammad adalah hamba, namun beliau adalah rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, sallallahu wasallam alaihi. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepadanya, kepada keluarganya, dan juga kepada para sahabatnya semuanya. Ini adalah mukadimah dari penulis, ya. Dilanjutkan mukadimahnya, amma ba'du. Adapun setelah itu, fa inna mawdu'a hadhihi risalati, ya, maka sesungguhnya judul daripada risalah atau tulisan yang kecil ini, allati hiya, yang mana bi'unwan, judulnya adalah sifatuz zaujati salihah, sifat-sifat istri salihah. Jadi judulnya adalah sifatuz zaujati salihah, sifat-sifat istri salihah. Berarti kemungkinan ini pembahasannya adalah tentang wanita. Ya, karena istri. Ya, kalau laki-laki bukan istri, ya. Akan tetapi, ya, di sini dijelaskan laisal kalam wal khitab fiha, bukanlah pembicaraan di dalamnya itu mukhtasson, khusus bisyabbatil muqbilati 'ala zawaj, ya, untuk remaja putri. Asyabah artinya remaja putri, al-muqbilah, ya, yang akan, ya, al-muqbilah, yang akan menuju al-zawaj, jenjang pernikahan. Jadi bukan khusus untuk para pemudi atau remaja putri yang mau menikah saja. Memang ini cocok sekali, ya. Cocok sekali bagi remaja putri yang mau menikah untuk mereka mengkaji atau ikut kajian ini. Ar-raghibah, yang ingin fi ma'rifati sifati zaujah, ya, yang ingin mengetahui sifat-sifat istri yang salihah, litatahalla biha, untuk kemudian dia berhias dengan sifat-sifat tersebut. Walituhayyi'an nafsaha, kemudian menyiapkan dirinya, litahqiqiha, untuk merealisasikan sifat-sifat tersebut, wa tasmimiha, dan menyempurnakan sifat-sifat salihah tersebut, wa takmiliha, dan melengkapinya. Ya, jadi
Risalah ini, buku ini bagus, sangat bagus untuk remaja putri yang mau menikah, ya. Yang mau menikah, biasanya kan kalau misalnya mau menikah itu terus cari-cari tahu, belajar, ya, browsing apa sih sebenarnya sifat-sifat istri yang solikah, ya, solihah maksudnya, ya, supaya nanti bisa menjadi istri yang baik untuk suaminya, ya. Dan juga berharap suaminya adalah suami yang soleh, makanya dia berusaha untuk menjadi istri yang soleh. Bagus. Akan tetapi bukan cuman buat perempuan yang mau nikah saja, ya. Bukan cuman khusus buat mereka saja buku ini. Walaysa aidan, dan juga bukan mukhtasson, khusus bil mar'atil mutazawwijah, bagi wanita yang sudah menikah, allati yang ahabbat li nafsiha, yang mencintai untuk dirinya sifatiz zaujatis salihah, ya, sifat-sifat istri yang salihah. Itu hafidhu 'alaiha, untuk kemudian menjaga sifat-sifat tersebut, walituhaqqiqaha fi hayatiha, kemudian merealisasikannya, mewujudkan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-harinya sebagai istri yang sudah bersuami. Jadi buku ini juga bagus bagi wanita-wanita yang sudah menikah. Yang sudah menikah ini berapapun usia pernikahannya, yang penting sudah menikah dan masih hidup, ya. Masih hidup, ya. Mau usianya pernikahannya baru 5 tahun atau 5 bulan atau 50 tahun, ya. Bagus, ya. Yang dia ingin untuk melengkapi atau menjaga sifat-sifat istri solehah tadi itu. Karena memang kadang-kadang, ya, namanya orang berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat jelek, ya, itu kadang-kadang bukan karena dia nggak tahu, tapi karena lupa atau karena nggak ada yang mengingatkan dan lain sebagainya. Maka buku ini sebagai pengingat bagi istri-istri yang sudah menikah, apalagi yang merasa solihah. Benar nggak saya ini selama ini sudah merasa solihah, ya? Ya, maka kita perlu untuk belajar. Tapi juga bukan khusus untuk mereka, ya. Atau mungkin para janda juga, ya. Para janda yang mungkin sudah tidak ada suaminya, untuk kemudian introspeksi, ya, dia berdoa kepada suami, mendoakan suami yang sudah meninggal dunia mungkin, ya, selama ini mungkin, atau mungkin yang janda karena bercerai, selama ini adakah kesalahan-kesalahan saya terhadap suami saya sehingga saya diceraikan oleh suami saya dan lain sebagainya. Ya, ini bagus juga untuk mereka, ya. Kama annahu laysa mukhtasson, ya, sebagaimana buku ini juga tidak khusus bil mar'atil muqassirah, untuk wanita-wanita yang al-muqassirah berarti yang buruk akhlaknya, ya. Li'ilaji ma 'indaha, untuk mengobati apa-apa yang ada di sisinya, min taqsirin, dari kekurangan-kekurangan, wa tadhkiriha, dan untuk mengingatkannya, bijawani bin naqsi, ya, dan mengingatkan dia, ya, dengan sisi-sisi kekurangan, litatadaraka amraha, untuk kemudian menyadari, ya, kondisinya, wa hayataha az-zawjiyatul karimah, ya, dan juga kondisi dan juga kehidupan rumah tangganya yang mulia. Jadi juga bagus bagi perempuan yang merasa akhlaknya selama ini kurang baik, atau mungkin bagi ibu-ibu sekalian, mungkin ada teman, ya, ada temanku tuh kalau sama suaminya kok kayak gini, kurang bagus ini akhlaknya, yuk diajain ikut kajian, ya, untuk supaya dia tahu sifat-sifat yang wanita soleh itu bagaimana. Nah, akan tetapi innahu, sesungguhnya buku ini khitabun, adalah panggilan, wa tadhkiratun, dan juga pengingat, a'ammu min hadza kullihi, yang lebih luas dari semua ini. Jadi bukan cuma untuk wanita yang mau menikah, ataupun wanita yang sudah menikah, ataupun wanita yang merasa akhlaknya kurang bagus, tapi buku ini sebenarnya itu lebih luas, ya. Untuk tujuan dituliskannya buku ini atau manfaat yang ingin mengambil manfaat dari buku ini, ya, lebih luas, ya. Fa huwa tadhkiratun lil ab, maka sesungguhnya buku ini adalah pengingat bagi seorang ayah, alladzi yuridu li banatihi, yang menginginkan untuk anak-anak wanitanya, wa man tahta yadihi, dan siapapun yang berada di bawah tanggungannya, ibunya mungkin, atau mungkin adiknya, atau istrinya, atau anak-anaknya, ya, atau iparnya, atau mungkin keponakannya, ya. Nash'atan thayyibatan wa hayatan karimatan, ya, untuk tumbuh nash'atan thayyibatan, tumbuh dengan baik, wa hayatan karimatan, dan hidup dengan mulia, wa dukhulan, dan juga untuk persiapan masuk lil hayati zaujiyah, dalam kehidupan rumah tangga,
ala wafqi muradillah, ya sesuai dengan keinginan Allah, wa muradi rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan keinginan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Litakuna aunan lahu, untuk menjadi bantuan, pertolongan baginya. Jadi buku ini sebagai pedoman bagi seorang ayah untuk kemudian liyudzakkirahunna, untuk mengingatkan mereka bid-dhawabit syar'iyyah, dengan aturan-aturan syariah wasifatil mar'iyah, dan sifat-sifat yang tertuntut, allati yang bagi selayaknya lil fatati, bagi seorang pemudi, antan sya'a 'alaiha, untuk kemudian tumbuh di atas sifat-sifat, ya aturan-aturan tersebut. Jadi buku ini juga adalah sebenarnya pegangan yang sangat bagus bagi seorang ayah. Ya, jadi seorang ayah, bapak-bapak yang mungkin sedikit menyimak kajian ini, ya bukan berarti kajian ini khusus untuk istrinya, untuk anaknya, tapi juga perlu untuk diketahui bapak-bapaknya, supaya nanti kalau misalnya anaknya begini dan begitu, dia tahu, bisa mengingatkan, oh nak, yang begini tidak baik, yang begini baik. Ya, karena sekarang ini zaman dimana bapak itu sering kalah sama anaknya, Bu, ya sering kalah sama putri-putrinya. Putrinya minta ini minta itu, dikasih saja. Istrinya minta ini minta itu, dikasih saja. Ya semuanya memang sebenarnya saking sayangnya sama anaknya, saking sayangnya sama istrinya, tapi dia nggak sadar bahwasanya di balik rasa sayangnya tersebut bisa jadi dia telah menjerumuskan istrinya, anak-anaknya dalam jurang keburukan, dalam jurang kehancuran. Ya, Pak minta HP dan lain sebagainya. Ya, dia melihat usia anaknya masih kecil, tapi karena sayang, anaknya ngerengek terus, nangis terus, akhirnya dikasih juga, dan akhirnya ya HP tersebut kemudian digunakan dengan cara yang tidak baik oleh anak-anaknya dan lain sebagainya. Maka perlu kita untuk mempelajari ini. Baik. Selanjutnya, wa tadhkiratun lil juga sebagai pengingat, ya peringatan untuk ibu. Wa hiya ra'iyatun fi baitiha, yang mana ibu tersebut adalah sebagai penanggung jawab di rumahnya, wa mas'ulatun an banatiha, dan akan ditanya dan bertanggung jawab juga, ya bertanggung jawab terhadap anak-anak wanitanya, wa muwajjihatun lahunna, dan juga sebagai pemberi arahan bagi mereka anak-anak perempuannya, wa katsir minal banat, dan betapa banyak anak-anak yang perempuan yang sya'na, yang tumbuh ala anwa'in minal akhlaqi was sifati iktasabnaha minal ummi, yang di atas sifat-sifat dan juga akhlak yang mereka dapatkan dari ibunda mereka. Ya, ini juga pengingat bagi seorang ibu, yang mana ibu itu bertanggung jawab di rumah suaminya, di rumahnya, ya, dan bertanggung jawab untuk memberikan arahan kepada putri-putrinya dan juga anak-anaknya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian semuanya adalah pemimpin, ya, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan seorang istri, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, wa hiya mas'ulatun, dan dia akan ditanya dengan kepemimpinannya di rumah suami tersebut. Ya, kita semua adalah pemimpin, ibu-ibu sekalian. Bahkan jangan dikira seorang wanita bukan pemimpin. Wanita juga adalah pemimpin bagi dirinya sendiri, juga bagi urusan yang ada di dalam rumahnya. Dan juga tadi kita jelaskan di sini betapa banyak anak-anak perempuan yang mereka mencontoh akhlak daripada ibunya. Ya, jadi biasanya anak perempuan itu, bagaimana besarnya akhlaknya dia, kebanyakan itu akan meniru ibunya. Dia melihat ibunya kok dia sukanya tidur-tiduran aja di rumah kalau nggak ada kerjaan, ya main HP, ya anak perempuannya juga bakalnya seperti itu juga. Dilihat kok ibunya suka masak, yang dimasak dilihat, oh masaknya masak genjer terus. Ya anak perempuannya juga nanti pinternya masaknya masak genjer tok, ya. Atau ibu-ibunya sukanya bikin pecel, anak perempuannya juga biasanya ya akan mulai suka bikin pecel. Kalau ibunya pergi ke pasar biasanya cuma pakai daster, ya anak perempuannya juga pakai daster. Ya, ini kita bisa lihat, ya. Kita bisa juga introspeksi, anak perempuan saya kok kayak gini, jangan-jangan dia memang mencontoh dari kita, ya. Kemudian juga bawahnya wa huwa tadhkiratun aidan, dan buku ini juga sebagai pengingat
Liddu'a, ya, bagi para dai, ya, para ustadz, ya, lil inayati bihadzal amr, untuk kemudian memperhatikan perkara ini. Wal ihtimami bihi, dan juga untuk ya memperhatikan, ya, untuk benar-benar serius dalam memperhatikan hal ini. Wasa'i fi nashri hadhihi sifatil fadilah, dan agar mereka para dai berusaha untuk menyebarkan sifat-sifat yang mulia ini. Wal akhlaqil hamidah, dan akhlak-akhlak yang terpuji ini. Wal khilalil mubarakah, dan juga sifat-sifat yang penuh berkah ini. Litakuna sifatin mulazimatan lil banati wan nisa'i fi mujtama'il iman wa fi diyaril mu'minin. Litakuna, agar sifat-sifat tersebut ya menjadi sifatin mulazimatan, menjadi sifat yang mulazimah, melekat, lil banati, pada diri para pemudi, ya, pada anak-anak perempuan, wan nisa, dan juga para wanita, fi mujtama'il iman, di masyarakat iman, wa fi diyaril mu'minin, dan juga di rumah kaum mukminin. Jadi para dai, para ustadz juga harus berusaha untuk kemudian memberitahukan tentang sifat-sifat yang mulia ini, agar para wanita muslimah yang ada di sekelilingnya mereka bisa memiliki, yang bisa melekat sifat-sifat ini pada mereka. Karena teman-teman sekalian, para akhwat sekalian, sesungguhnya pembangunan umat ini ya sangat besar peran daripada seorang wanita. Ya, sangat besar peran daripada seorang wanita, para wanita. Banyak orang mengira ya yang berhak ikut kajian itu cuma para suami, karena mereka memang benar bertanggung jawab atas rumah tangganya dan lain sebagainya. Akan tetapi yang kemudian nanti banyak sekali bergaul dengan anak-anak mereka, yang mana anak-anak ini adalah penerus generasi kita, penerus generasi muslim, penerus generasi ahlu sunnah wal jamaah, ya, mereka semuanya terdidik dari orang tuanya, yaitu ibundanya. Sedangkan ayahnya kebanyakan waktu mereka dihabiskan di luar rumah untuk bekerja, untuk berdakwah, untuk bergaul, buat main, buat ini, buat itu, ya. Sedangkan yang paling banyak berada di rumah seharusnya adalah seorang ibunda yang kemudian nanti banyak mendidik dan menularkan karakter pada anak-anaknya dan putri-putrinya. Maka para dai, para ustadz juga perlu untuk kemudian mengajarkan hal ini kepada para akhwat, ya, seperti yang kita laksanakan hari ini insyaallah. Nah, saya minum dulu. Ya, kita lanjutkan. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan dituliskan ya di kertas, ya. Karena nanti kalau misalnya secara langsung takutnya saya tidak terlalu dengar. Boleh kalau misalnya ada pertanyaan nanti dilempar ke sini. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang masuk halaman berapa, Bu? Halaman 7 ya. Masuk halaman 7. Ya, kita mulai lagi. Itu ada tulisan di bawahnya la siyama. La siyama artinya terlebih lagi. Wa nahnu, dan kita ini semua, naishu. Ya, naishu, kita semuanya hidup zamanan, di zaman ghuzyat fihil mar'atu ghaswan, ya, yang mana para wanita diserang, ghuzyat diserang. Ya, ghaswan lam yahsul laha fi ayyi fatratin min fataratit tarikh sabiqah, ya. Dengan serangan yang belum pernah terjadi pada pada sejarah-sejarah umat sebelumnya. Serangan yang memang belum pernah terjadi, ya, pada sejarah umat-umat sebelum kita. Dengan cara apa atau dari bidang apa? Amro majalatin adidatin. Ya, majalat, abro artinya via, atau melalui, majalat artinya bidang, adidah, ya, berbagai bidang yang banyak sekali, berbagai bidang yang bermacam-macam. Mau bidang ekonominya kita semuanya diserang, bidang politiknya kita semuanya diserang, bidang sosialnya, bidang budaya, bidang pemikirannya, dan juga kebiasaan sehari-harinya, bahkan juga para wanita ini semuanya sedang diserang, ya. Wa qanawatin katsirah, dan juga
saluran-saluran channel-channel yang bermacam-macam, sangat banyak sekarang ini channel-channelnya, ya mau channel televisinya, mau channel yang ini itu, ya kemudian nanti YouTube-nya juga, ya banyak channel ini itu, bahkan orang-orang yang notabene-nya konten-kontennya nggak benar, ya sekarang bebas untuk membuat channel sendiri di YouTube, juga di Facebook, dan juga di media-media sosial yang lainnya, wawasail muta'addidah, dan juga sarana-sarana yang sangat banyak melalui organisasi, kemudian lewat radio, lewat HP, medsos, dan lain sebagainya. Tahdifu, yang mana tujuannya lil itahati bi'affatil mar'ah, untuk menjatuhkan kehormatan iffah, kehormatan para wanita, wa syarafiha, dan juga kemuliaan mereka, wa kamaliha, juga menjatuhkan kesempurnaan mereka, wa hilyatiha, dan juga perhiasan mereka, wa zinatiha, sama ya perhiasan mereka, wa imaniha, menjatuhkan iman mereka, wa akhlaqiha, dan juga akhlak mereka, wa fadilatiha, dan keutamaan-keutamaan yang ada pada mereka. Ya, jadi kita semuanya sedang diserang, tapi sayangnya banyak yang nggak ngerasa sedang diserang. Ya. Bahwasanya para wanita pada hari ini mereka, apalagi kaum muslimah, sedang diserang, ya, dari berbagai bidangnya, berbagai bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pemikiran, kebiasaan sehari-hari. Kita semua sedang diserang, akan tetapi banyak yang nggak sadar bahwasanya kita semuanya ini sedang diserang. Kita ngerasa baik-baik aja, tahu-tahu nanti generasinya kok jadi generasi yang suka mengonsumsi narkoba, tahu-tahu generasi kita kemudian nanti jadi anak-anak yang ya biasa dalam hal berzina, tahu-tahu anak-anak kita nanti akhlaknya nggak benar, pergaulannya sudah sulit dikontrol. Karena kita nggak merasa sedang diserang, kita merasa baik-baik saja, semuanya normal-normal saja, ya. Baru kemudian kita akan lihat akibatnya, bahwasanya sudah jatuh semua kehormatan dari seorang wanita, kemuliaannya, kesempurnaannya, perhiasannya, akhlak-akhlaknya. Baru kita semuanya nanti akan menyesal. Ya. Di bawahnya lagi, walaqad kanatil mar'atu sabiqan, dan para wanita zaman dahulu, ya, terdahulu, la yumkin, tidak mungkin, antasila ilaiha, untuk sampai kepada mereka, kepadanya, ad-da'awatul mufsidatu, ajakan-ajakan yang merusak, wal ahwaul mughridatu, dan juga ajakan-ajakan kerusakan, wal araul munhallatu, dan juga pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Tidak pernah sampai kepada mereka ajakan-ajakan kerusakan tadi itu, dan juga godaan-godaan untuk kemudian merusak akhlak mereka, dan juga untuk merusak pemikiran-pemikiran mereka, illa, kecuali min khilali, melalui qanawatin dhayiqah, ya, saluran-saluran atau channel-channel yang terbatas, sarana-sarana yang terbatas, dulu sangat terbatas, ya. Imma, ya, baik itu antakuna laha rafiqatu su'in, ya, entah itu dengan adanya mereka memiliki rafiqatu su'in, sahabat wanita yang buruk, teman yang buruk, ya, au nahwu dzalika fatasuru ilaiha ba'dul khilal sayyi'ah, atau ya yang semisal dengan itu, untuk kemudian sampai kepada mereka ba'dul khilal sayyi'ah, ya, di antara sebagian daripada akhlak-akhlak yang buruk. Kalau dulu itu mungkin ya enggak seperti sekarang loh, ya. Kalau sekarang ini berbagai macam sarana untuk kemudian mengajak dan menggoda para wanita untuk kemudian merusak akhlak-akhlak mereka, dan juga pikiran-pikiran mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka. Kalau dulu ya jalan satu-satunya atau mungkin salah satunya itu cuman wanita itu biasanya rusak akhlaknya dikarenakan dia temannya itu buruk. Ya, temannya itu buruk, dia bergaul, ngobrol sama temennya, kemana-mana sama temen yang mungkin temennya itu suka ngelawan sama suaminya, terus cerita, oh suamiku tadi gini, akhirnya tak giniin aja. Akhirnya para wanita ini yang mendengarkan ini juga ikut-ikutan. Ya, ketika ditanya sama suami, kamu kok kayak gini? Allah, orang itu aja istrinya gini-gini sama suaminya dibiarin, masa kamu malah begini dan begitu? Akhirnya ikut-ikutan, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang, ya, itu salurannya, channelnya, ajakan-ajakan untuk merusak pemikiran dan akhlak mereka semakin banyak, ya, lewat HP, lewat televisi, ya. Kalau zaman dulu HP cuman bisa buat telepon, SMS, talk, ya.
nggak ada video-video untuk kemudian mereka pamer aurat, nggak ada video-video untuk kemudian mereka bisa nonton di sana sini ya, laki-laki yang begini dan begitu. Dulu cuma adanya televisi, tapi televisi itu pun sebenarnya dulu sudah sangat-sangat merusak ya, karena pikiran kita, pola pikir kita, para ibu, para anak ya, para putri itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau didengarkan setiap harinya sinetron-sinetron yang ya intinya nanti perempuan itu kalau misalnya mau terlihat cantik itu harus seperti itu, seperti yang di TV. Ya, standar cantik itu pakai sabunnya sabun ini dan itu misalnya. Ya, kemudian ya perempuan itu caranya dia nanti bergaul dengan laki-laki itu seperti itu. Caranya menunjukkan cinta dan sayang dan rasa suka itu caranya seperti itu. Mereka belajarnya lewat televisi, ya. Itu sudah rusak apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang ini lewat HP ya, lewat HP itu juga nanti banyak medianya, ada YouTube-nya, ada Facebook-nya ya, dan lain sebagainya. Belum lagi sekarang zaman TikTok-nya ya, semakin banyak ya. Sebelum ada HP yang seperti sekarang ini, dulu pakainya majalah-majalah ya, majalah-majalah ini dan itu ya. Ternyata jadi wanita idaman tuh baik kayak gini ya, sudah dipengaruhi pikiran-pikiran orang yang membuat majalahnya ya. Itu sangat berbahaya. Kalau dulu, zaman dulu banget sebelum ada media-media seperti sekarang ini ya, biasanya satu-satunya jalan itu adalah dengan adanya teman yang buruk. Kalau sekarang teman buruknya tetap ada, media yang buruknya juga tambah banyak. Jadi itulah yang kita katakan tadi, para wanita sekarang ini sedang diserang dari berbagai bidang. Dia keluar rumah ya, melihat pola hidup manusia mempengaruhi pikiran dia. Dia di dalam rumah pun ya, melihat televisi itu juga menjadi bisa mengubah, mempengaruhi pola pikir dia dan akhlak dia. Jangankan di dalam rumah, di dalam kamar sendirian dia juga bisa rusak akhlaknya, cuman gara-gara barang satu kotak ya, satu kotak. Nah, makanya ini kita harus berhati-hati. Kita harus menyadari bahwasanya kita semuanya sedang diserang. Ammal yaum, di bawahnya itu, paling bawah, ammal yaum, adapun hari ini, fatasiru ilal mar'ati ya, bisa sampai kepada para wanita. Qadiratul alami kullihi, semua keburukan-keburukan yang ada di seluruh dunia ya. Apa yang terjadi di sana kita bisa melihatnya di sini ya. Orang sedang melakukan keburukan-keburukan di belahan dunia yang entah di mana, kita bisa menyaksikannya di sini. Kalau zaman dulu kita nggak tahu adanya kecelakaan, adanya bencana, adanya musibah, adanya acara orkes misalnya, atau acara-acara hiburan, kecuali yang ada di sekitar kita. Lagi ada panggung gembira, lagi ada panggung dangdut, ya, lagi ada orkes di mana di unit 1, kita bisa datang ke sana. Kalau sekarang enggak, ya, sedang ada pesta di Amerika, ya, kita yang sedang di Amerika, ya, ini bisa menyaksikan. Ya. Amerika berarti teng mriki, ya. Kita yang ada di mriki bisa menyaksikan apa yang ada, yang terjadi di Amerika. Ya, maka semua keburukan, bukan hanya di Amerika, yang ada dimanapun kita mau, ya, dimanapun kita mau kita bisa mendapatkannya, ya. Sedangkan kita dalam keadaan duduk jenggruk di rumah, ya, urung masak, urung layani bojone, urung ngapa-ngapain, ya, tapi kita sudah tahu berita di sana sini, ya, berita sana sini, gosip di sana sini, artis ini lagi ngapain, artis ini sudah beli baju yang modelnya begini, artis ini melahirkan anak dengan cara begini dan lain sebagainya, kita tahu semuanya, ya. Wa aradilul alami kullihi, dan juga keburukan-keburukan alam dunia seluruhnya, wa fasadul alami kullihi, dan kerusakan-kerusakan dunia seluruhnya. Wa hiya fi qa'ri dariha, padahal dia, wanita tersebut, fi qa'ri dariha, sedang ada di pojok rumahnya, duna an takhruja min baitiha. Dulu kalau perempuan nggak banyak keluar rumah, insya Allah dia nggak rusak. Ya, karena kalau misalnya perempuan dulu keluar rumah, kemudian bertemu dengan teman-teman yang buruk, ya, akhlaknya akan menular. Ya, karena memang as-sahibu sahib, seorang sahabat itu bisa menarik orang lain untuk kemudian memiliki sifat seperti dia.
Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang suka menggibah istrinya, suaminya atau suami orang, ya kita juga akan ikut-ikutan gibah dia. Kalau kita bergaul sama teman-teman yang dia boros, kita pasti akan ikut-ikutan boros. Ya, kalau kita bergaul dengan teman ya yang misalnya suka berpakaian minim, nah kita mau berpakaian tertutup jadi agak risih, agak aneh. Teman kita pakaiannya semuanya bikini, semuanya you can see dan lain sebagainya. Nah, maka teman-teman itu sangat berpengaruh terhadap pergaulan. Kalau sekarang untuk bisa rusak akhlaknya nggak perlu keluar rumah ketemu teman-temannya, nggak perlu ketemu teman-teman dunia nyata. Bertemu dengan teman-teman dunia maya itu sudah bisa merusak. Ya makanya bisa dicek teman-teman saya ini di Facebook itu kebanyakan tuh orang yang seperti apa. Kalau teman-teman saya kebanyakan adalah orang yang suka pamer, update status ke sana kemari, ya, lagi makan ini makan itu, dikasih hadiah ini itu sama suami, ada keinginan pasti dalam hati kita untuk seperti teman kita tersebut, ya. Oh teman saya kok enak ya diajakin suaminya ke sana kemari ya, kok saya jadi pengen ya, tapi kok suamiku nggak kayak gitu. Akhirnya marah-marah sama suaminya. Ya suaminya bingung, kamu habis ngapain? Ya habis ketemu siapa kok jadi kayak gini? Ya suaminya nggak tahu. Ya pada bahwasanya istrinya habis ya chattingan misalnya, istrinya habis ya jalan-jalan sama temennya di dunia maya. Ya, dan ini cukup menyulitkan ya. Ini sangat disayangkan ya. Makanya ibu-ibu kalau misalnya punya anak ya kalau misalnya anaknya memang masih kecil dan belum waktunya pegang HP, ya sebisa mungkin untuk dibatasi pegang HP-nya ya. Kita nggak usah lihat anak kita, lihat kita sendiri aja. Kita sendiri kalau misalnya banyak bergaul dengan HP, ya itu sangat berubah akhlak kita. Apalagi kalau anak kita kemudian nanti tumbuh berkembang, otaknya terbentuk, pemikirannya terbentuk, pola pikirnya terbentuk, kebiasaannya terbentuk dengan HP yang kita nggak tahu. Ya, yang dia tonton tuh habis ini apa saja kita nggak tahu, maka sangat berbahaya. Maka sebisa mungkin kita kontrol. Ya, bagi ibu-ibu yang punya anak, ya sebisa mungkin untuk ya, kita kontrol, kita batasi main HP-nya mereka. Kalaupun nanti pengen ngasih hadiah, menjanjikan hadiah, ya jangan sampai menjanjikan hadiah itu kok HP. Ya. Kalau zaman dulu masya Allah ya, anak-anak kita itu permainan yang memang melatih skill mereka, melatih ketangguhan fisik mereka, mainnya engklek ya, yang menyehatkan, main dulu lompat karet ya, mainnya kalau laki-lakinya main kelereng atau golek jangkrik, mancing ya. Seru gitu ya. Seru sampai ibu-ibu dulu bingung, ya anakku dolan ning endi, kena balik-balik. Kalau sekarang kebalikannya, ya iki anakku kok nggak mau keluar, ngapain aja di dalam ya. Kalau kita merasa seperti itu masih mending ya. Tapi banyak ibu-ibu, orang tua yang dia tenang-tenang saja kalau lihat anaknya itu di kamar terus diem, nggak ngapa-ngapain. Oh anakku udah diem kok, aman, aku bisa ngapa-ngapain ya. Harusnya kita curiga, kok anak kita kok diem aja ya, nggak pernah keluar kamar, nggak pernah bergaul sama teman-temannya, ya dia lagi ngapain ya? Nah, itu ketika itu setan sedang membentuk pola pikir dia. Ayo kamu lihat ini, ayo kamu tonton itu. Nah nanti kamu bisa kayak gitu, nanti kamu harus ikuti seperti itu. Ya, ini sangat berbahaya. Ya, ini mau anak perempuan ataupun anak laki-laki, ya sama saja. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Fatajlisul mar'atu fi hujuratiha amama syashati. Ya, maka para wanita atau seorang wanita dia sedang duduk di kamarnya amama syashah, di depan layar televisi. Au min khilali syabakatil internet, yaitu bacanya internet ya, tulisannya internet ya, atau dibaca internet ya. Atau ya melalui saluran internet. Au min khilali ba'dil majallatil habithah, atau dengan melalui ya beberapa atau sebagian majalah-majalah yang habithah, yang murahan, ya majalah murahan yang isinya cuman gosip artis fulan ya, ustadz fulan ya, yang menggosip kehidupan orang lain, isinya cuman buka-bukaan aurat ya.
Oh kayak gini kok kayaknya cantik ya, aku tak pengen lah gitu kan. Keluar rumah dengan seperti ini dan lain sebagainya. Fayatasallalu ila aqliha, kemudian menelusuplah, ya tasallal, menelusup ila aqliha, ke akal dia, ke otak dia, wa fikriha, dan pikirannya, wa qalbiha, dan ke dalam hatinya, kullu syarrin wa fasadin, segala macam keburukan dan kerusakan. Ya, kita katakan tadi TV saja itu sudah sangat-sangat merusak. Ya, TV itu sudah cukup banyak merusak akhlak, sampai-sampai dulu pernah kita membahasnya, dan banyak sekali para ustadz, ya, para ulama yang kemudian sampai mengharamkan TV karena saking rusaknya, ya, dan mengatakan berita-berita di TV itu ya semuanya adalah dusta, ya, cuman ada 10%-nya yang benar. Sudah sangat berbahaya. Apalagi kalau sekarang ini lewat berita-berita lewat Facebook, lewat kemudian website, lewat apa-apa yang kita nggak tahu apakah orangnya yang menyebarkan berita ini terpercaya ataukah tidak, ya, apakah orang yang menyebarkan berita ini sudah benar-benar menyaksikan kejadian tersebut ataukah tidak, ya, sulit untuk disaring. Apalagi kadang-kadang kita di Facebook itu kita lihat banyak orang-orang yang berdebat yang nggak sesuai, ya. Ada para ustadz yang kemudian didebat oleh seorang anak, ketika dicek profilnya ternyata masih bocah, ya. Akhirnya yang mendebat orang yang nggak seharusnya, ya, yang tidak sepantasnya dia berada di level tersebut, ya. Karena susah untuk dicek di sini, internet. Atau min khilal ba'd al-majallat al-habithah, atau melalui majalah-majalah yang murahan, ya. Banyak dulu, ya, majalah-majalah yang murahan, istrinya cuman pamer-pameran, ya, dan lain sebagainya. Kemudian menusuklah ke dalam akal kita, ya, segala macam keburukan dan juga kerusakan. Fahia, maka dia tahtaju, butuh, perlu, litakuna salihatan afifatan dayyinatan qanitatan lillahi subhanahu wa ta'ala. Perlu untuk menjadi salihah, wanita yang salihah, afifah, yang menjaga agamanya, yang dayyinah, yang agamis, ya, qanitatan lillah, yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Antasudda an nafsiha, untuk menyumbat darinya manafidas su'i, celah-celah keburukan, wa tara'iqasy syarri, dan juga jalan-jalan keburukan dan kejahatan, wa dawakhilal fasadi, dan segala perkara-perkara rusak yang bisa masuk ke dalam jiwa dan dirinya. Ya, kita perlu, ya, untuk kemudian belajar untuk menjadi wanita yang salihah, ya, menjadi wanita yang menjaga agama kita, yang agamis dalam kita bertindak, berakhlak terhadap suami, terhadap siapapun, ya, qanitatan lillah, juga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada memang inilah cara kita untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Inilah cara kita untuk kemudian berlepas diri dari kesulitan-kesulitan hidup di dunia dan juga di akhirat. Dan memang inilah, ya, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadi wanita yang baik untuk Allah, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk ayah bunda kita, dan orang-orang di sekitar kita semua. Wa hiya mas'uliyatun kabiratun aidan, dan ini semuanya adalah tanggung jawab yang besar juga. Alaman wallahu Allahu amraha, ya, bagi orang yang Allah pasrahi urusan kepadanya. Maksudnya adalah ulil amri. Ya, ulil amri, ya, ulil amri itu sangat bertanggung jawab, dan mereka memiliki peran sebenarnya, ya, dalam kebaikan para wanita dan juga anak-anak dan juga masyarakat. Wa huwa amrun azim, dan ini adalah perkara yang besar. Yahtaju ila ihtimamin balighin, yang membutuhkan perhatian yang penuh, ya, yang serius, wa inayatin fa'iqah, dan juga inayah, perhatian yang fa'iqah, yang maksimal. Jadi sebenarnya negara ini, ya, ini juga memiliki tanggung jawab. Bukan tanggung jawabnya negara itu cuman untuk membangun fasilitas-fasilitas umum saja, ya, membangun fasilitas-fasilitas jalan dan lain sebagainya, bukan, tapi juga bertanggung jawab dalam pembentukan dan perbaikan akhlak masyarakatnya. Apalagi kita ini adalah masyarakat Islami, ya, tapi kita kan belum memungkinkan, ya, kalau misalnya kita sebagai pemimpin, karena kita nggak ada yang sepertinya mau nyalon sebagai presiden,
atau mau nyalon sebagai gubernur, kalau ada ya alhamdulillah, nanti bisa dicanangkan, bisa diagendakan ya program-program perbaikan akhlak ya. Salah satunya misalnya ya mengadakan kajian-kajian rutin, mewajibkan setiap desa untuk mengadakan kajian rutin tentang akhlak yang baik ya bagi seorang ayah, seorang ibu, seorang anak dan sebagainya ya. Tapi kalau memang kita belum bisa ya dan belum memungkinkan menjadi pemimpin daerah apalagi pemimpin negara, ya kita mulainya dari keluarga kita terlebih dahulu ya. Kita jadikan masyarakat Sungai Bahar ini masyarakat yang ya berakhlakul karimah ya. Kalau misalnya belum di masyarakat Sungai Bahar, ya kita jadikan rumah kita ini sebagai rumah pendidikan bagi anak-anak kita ya, rumah pendidikan bagi putri-putri dan juga putra-putra kita semuanya. Ya semuanya bertanggung jawab ya. Mau itu wanita ya, mau itu pria ya, mau itu ya anak-anak ya, mereka semuanya bertanggung jawab. Anak-anak yang bertanggung jawab sesuai dengan kadar mereka ya. Ibu-ibu bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga diri mereka. Suami juga bertanggung jawab ya terhadap anak-anak, keluarga dan juga orang tuanya ya, dan siapapun juga yang menjadi tanggungan ya. Alhamdulillah ya, beberapa ikhwah di sini saya dengar sudah mulai mengadakan kajian program untuk perbaikan akhlak bagi keluarganya. Ya, ada sebagian di antara kita yang kemudian mengundang ustadz ya untuk kemudian memberikan wejangan-wejangan untuk anak-anaknya, untuk istrinya ya, karena istrinya cuma satu ya. Untuk anak-anaknya, untuk istrinya, kemudian untuk saudara-saudaranya, karena dia merasa bertanggung jawab. Dia merasa bertanggung jawab, tapi dia merasa belum mampu untuk nasehatin, untuk ngajarin ngaji dan lain sebagainya. Maka dia undang ustadz. Dan ini adalah salah satu sarana, salah satu cara untuk kemudian dia ya melaksanakan perintah Allah. Yang mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Cukup diri kalian saja? Tidak. Wa ahlikum nar, dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ya mungkin cukup sekian dulu yang bisa kita sampaikan. Kita akan lanjutkan. Ini adalah pertemuan perdana kita yang semoga ini semuanya menjadi istiqomah ya sampai kita nanti selesai bukunya. Ya, nanti akan banyak sekali pembahasan yang ada di dalamnya, tetapi insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan silahkan Bu Ibu ya, bisa ditulis kalau misalnya nanti